Ternyata di situ gua tuh baru terjadi hal yang gak enak banget dalam diri gua selama gua pendakian. Gua tuh joprak nih, yang gue bilang sampai sekarang sama tim gua, jalur setan. Gini gua, ternyata yang gue lewatin itu, gue tuh di bawah selangkangannya Gundurwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan semoga selalu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, sekarang gue udah balik lagi bersama narasumber kita, Bang Anis, yang udah melalang buana. Kemarin gue minta waktunya, sibuk banget nih orang, sumpah. Parah. Dan buat teman-teman, kali ini Bang Anis bakal punya cerita seru lagi nih. Tapi sebelum cerita, kita sapa dulu Bang Anis. Apa kabar Bang? Baik. Sibuk banget nih abang kita. Iya nih emang. Balik dari mana Bang ceritanya? Hah? Balik dari mana? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Gua di telepon dulu deh. Telepon dulu, iya makanya. Terus kemarin sempat balik dari gunung mana tuh? Kemarin dari Permadi Slamet. Nah gitu teman-teman, jadi emang Bang Anis ini selalu nganter tamunya, tanggung jawab banget nih ya. Pokoknya Bang ada di mana, tahu-tahu ada di mana, nggak tahu di mana, pokoknya nganter tamu pokoknya udah pasti naik gunung gitu. Oke Bang Anis, pada kesempatan kali ini kan sebenarnya waktu kemarin kita cerita tuh banyak tuh komen-komenan. Ya. Bang, kapan nih cerita launya? Lanjutin lagi Bang Anis gitu kan ya. Karena kan lu sempat lagi gitu. Iya, karena enggak. Cuma tuh di akhir-akhir konten lu sempat bilang gini. Nanti Dembe, launya bakal gue ceritain di selanjutnya gitu. Nah, itu banyak banget ada yang nanya, "Bang, kapan Bang Anis nih cerita launya?" Nah, gini teman-teman. Jadi kesempatan kali ini Bang Anis akan ceritakan tentang Gunung Launya. Ya. Kalau boleh tahu nih, Bang. Ada apa sih sebenarnya? Sedikit aja. Ada yang ikutin gue sih sebenarnya. Itu sampai rumah nih, Mbe. Oh, bukan sampai base camp doang? Enggak, sampai rumah. Sampai gue joprak selama seminggu. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Jadi intinya ya pokoknya kita dengerin aja deh ceritanya kayak gimana. Tapi sebelum kita dengerin ceritanya, buat teman-teman jangan lupa buat subscribe juga channelnya Bang Anis, Deskripsi and Go ya Bang. Ya, benar. Dan nanti buat link deskripsinya gue taruh di deskripsi buat nama channelnya, buat nama Instagramnya. Jadi kalian harus mampir nih dari sini ke Deskripsi and Go, karena di sana gue juga akan cerita tentang ya banyak lah ya Bang. Banyak lah. Pokoknya nanti kan dari sini langsung ke channel Bang Anis saja di Deskripsi and Go. Dan jangan lupa juga buat follow Instagramnya Bang Anis di Senja Jakarta. Jadi Senja Jakarta itu apa sih Bang? Jadi Senja Jakarta itu adalah open trip punyanya Bang Anis, yang udah melalang buana ke beberapa gunung. Kalau kalian pingin naik gunung dan pingin banget ditemenin sama Bang Anis buat jadi open tripnya, langsung DM aja Senja Jakarta, karena Lebaran besok lu bakal Rinjani men. Buat kalian nih kumpulin duit dari sekarang, langsung DM Instagramnya, Bang, gue ikut gitu. Oke Bang, tanpa berlama-lama nih buat ceritanya, langsung aja kita dengar cerita dari Bang Anis. Anak putu istana marau wong tuwa aja padha sembrana kudu jujuran wes padha. Sebab uripmu sedih ketekan kuasa. Sebab ono sing duwe jiwa manusia iku bakal seto. Awal cerita sih
memang di tahun ini di Januari gua tuh ada trip ke Gunung Lawu, Be. Peserta gua sebenarnya gua nggak mau banyak-banyak. Itu maksimal ya, maksimal itu 12 orang. Tetapi respon dari kawan-kawan banyak yang mau ikut. Saat itu dikarenakan pendakian ini Lawu lewat cetok yang ketiga kali. Gitu. Jadi untuk peserta gua nih belum pernah lewat cetok. Gitu. Nah, udah tuh. Gua buka open trip, akhirnya maksimal 17 orang. 17 orang, gue jalan dari Jakarta sekitar jam 3 sore. Tetapi ada 2 peserta gue yang ngaret. Akhirnya jam 6 sore baru jalan, Be. Sampai sana gue pagi. Berarti baru aja tahun ini ya, Bang? Tahun ini. Ya. Masih anget ya? Anget banget. Ya, terus, Bang? Dan akhirnya gue sampai sana pagi, nggak pakai tidur dulu tuh, Mbak. Langsung datang packing, pulang, udah registrasi, simaksi, jalan, briefing dulu nih gue, briefing di tempat registrasi. Setelah itu ada satu peserta gua cewek itu lagi dapet bulan. Tumbe gua bilang insya Allah aman, yakin, ya kan? Yang penting bawa santai aja. Kalau ada hal terjadi yang aneh, cuekin. Dan di sini akhirnya gue briefing, gue berdoa, gue tembokin untuk satu cewek ini. Oh iya, pagerin lah ya. Gue pagerin. Dan dia, gue saranin jangan terlalu jauh sama gue. Awal pendakian naik nih, masih santai, masih aman. Terus setelah sampai dengan pos 1, ini cewek, Bang, bocor nggak, Bang? Oh enggak. Udah. Terus mulai badannya mulai nggak enak nih, Mbak. Lagi dapet gitu ya. Ada moodnya marah, ya kan? Ada moodnya males. Akhirnya jalan, udah santai aja lah, nggak usah dibawa yang aneh-aneh. Tapi gue nggak ngasih tahu memang, Be. Gue tembokin nggak, gue kasih tahu gitu. Nah, akhirnya gue jalan pos 1, udah ada peserta gue seorang ibu-ibu yang umur itu sekitar 52 ya. Capek, Mbak, break dulu gue. Nah, setelah itu jatuh dong nih ibu-ibu ini sama tim gue, karena harus gandeng. Ketemulah pos 2 itu sekitar jam 10 kalau nggak salah ya, jam 10 pos 2 sampai dengan pos 3 masih aman. Itu lama, Mbak, tapi gue di pos 3 gue bagi itu 3 grup. 5, 7 gitu. Gue paling akhir, gue jadi sweeper. Itu gue serahin sama tim gue untuk menjadi leader. Setelah itu sampai pos 3 itu sekitar jam 12 siang. Gue lama memang di situ. Gue masak dulu, makan dulu, sampai ternyata nggak sadar ya, Mbak, itu sekitar jam berapa waktu, Bang? Jam 2. 3 jaman tuh, Bang. 2 jam dong. Oh iya, 2 jam ya? 2 jam. Makan selesai, ada sebagian yang belum selesai, udah nyantai dulu. Yang lain udah pada naik nih. Karena kenapa, Mbak? Gue saranin ini di sini, gue nyaranin di pos 3 harus makan. Karena kondisi lewat cetok 3 ke 4 itu berat banget. Full naik itu. Kalau dibilang normalnya itu hampir 2,5 jam.
Tapi kan bawa peserta yang umurnya itu nggak lebih dari 40. Di bawahnya itu ada beberapa peserta gua yang umurnya 20, 2 orang. Satu orang itu di atas 30. Selebihnya itu di atas 40 semua tuh, Mbak. Agak lama dong. Dari jam 2 gua sampai jam sekitar jam 4 ya, jam 4 sampai pos 4. Itu terakhir tuh gue. Ternyata di pos 4 itu kondisi kabut, Be. Terus gua baru, ayo jalan lagi nih, kayaknya mau hujan. Bener, Be. Gue jalan berapa langkah, langsung hujan tiba-tiba gede. Duar. Langsung deres tuh, Bang. Deres banget. Sampai gua itu pos 5 dia hujan. Jadi gua naik dari pos 4 mau ke pos 5 ya. Itu banyak hal yang fisiknya lemah udah, Mbak. Karena dihajar hujan. Nah, dihajar hujan dengan teks seperti itu ya. Tim gua itu pun yang membawa salah satu ibu-ibu itu terjadi hal yang perutnya ini kram. Ada tanjatan yang terakhir yang paling parah juga tuh di bukit. Itu kan lewatin bukit tuh melipir. Muterin ya. Nah, sebelum bukit itu ada tim gua tuh parah, Be, langsung teriak, "Woi, sakit banget." Karena dia habis jatuh. Gua bilang, "Keril lu lepas, tinggal. Lu jalan dulu. Biar ini gue yang bawa. Kalaupun gue nggak kuat bawa, nanti gue tinggal, gue sampai pos 5, itu gue akan turun lagi ngambil keril itu." Nggak mau dong. Akhirnya ada salah satu kawan gue itu, "Udah, Bang, gue yang bawa aja." "Nggak. Kalau lu mau bawa, gue buka nih keril." Karena kondisi dari pos 3 bawa air sekitar 10 liter sama logistik. Gue bagi dah tuh air 2 orang pakai trekking pole. Logistik akhirnya gue yang bawa. Hujan terus tetep, Be. Wah, udah pada kedinginan, udah pada lapar. Nah, ada peserta gua sebelum naik di rumah itu dikasih tahu sama neneknya, "Do, kalau bisa sampai pos 5 sebelum maghrib ya." Dia akhirnya ketemu yang namanya Gondoruo. Pos 5. Sebelum pos 5 ketemu Gondoruo. Dikasih lihat, Mbak, dia dikasih lihat sama kuntilanak. Akhirnya ada salah satu tim gua, "Ayo udah bobat lagi jalan, hujan-hujan." Nih leader gua juga kena kakinya kram. Dan gua pun, wah, udah nggak beres nih. Gua udah. Jadi ada sosok hitam juga itu yang ngikutin cewek ini yang lagi dapat. Ngikut terus. Makanya gue nggak terlalu jauh sama dia, dan dia pun juga nggak terlalu jauh sama gue. Nah, setelah itu kan kondisi hujan gede nih, Mbak. Itu tetap dingin lagi, Mbak. Tambah dingin. Hujannya ya, bukan kondisi cuacanya, tetapi air ini dingin banget. Air hujan. Udah sampai pos 5 itu berdiri cuma 2 tenda. Karena tim gua leader itu udah kena kakinya. Dia hampir hipo. Ada salah satu kawannya dia emang lagi solo hiking. Ketemulah dia di situ pos 5. Akhirnya temennya dia ini buka tenda, si Bagol ini langsung masukin ke tenda
ganti baju, langsung tidur. Gue datang dong, wah tenda cuma berdiri 2. Gue cari si Bagol, Gol, gimana? Gue tanya tenda 1, nggak ada. Udah akhirnya ada salah satu temen itu, Bagol tidur, tadi kena hipo dia, udah gini-gini. Ya udahlah, aman ya, aman dah. Akhirnya semua kondisi ini lemah, Be. Itu satu tenda isinya, itu masih kondisi hujan, Be. Hujan parah. Kondisi hujan, itu semua tenda numpuk. Di tenda ada 6 orang, terus di luar ada 4 orang. Gue bikin playset, kondisi semua baju ganti basah semua. Dan akhirnya ada peserta gua, ibu-ibu ini minta, Bang Anis, udah ngantuk, bikinin tenda. Oh iya udah. Tim gua udah pada nggak bisa, Mbak. Gua dengan kondisi basah semuanya, ya. Mau nggak mau gua nih, siapa lagi kalau bukan gua keluar. Sendiri Mbak bikin tenda hujan. Terus kuntilanak ada. Jadi posisi gue sebelum pos 5 sih, dikit lagi sih pos 5, tapi gue pas banget di bawah pos 5. Ya cuma 100 meter lah. Gue diriin tuh sendiri, Mbak, dengan kondisi hujan. Kuntilanak tuh ngeliatin gue. Gue nggak tahu itu kuntilanak yang ternyata dikasih lihat sama peserta gue. Itu awalnya dia pulang cerita. Udah gue bikin tenda, gue biasa aja, bodo amat lah, gue nggak mikirin gituan, ya kan? Akhirnya udah selesai, udah semuanya, orang-orang pada tidur sekitar jam, itu gue buka tenda buat peserta gue jam 10 malam. Dan di situ semua udah pada tidur, gue enggak. Pada masuk tuh semuanya, yang di dalam, yang di playset itu pada masuk dalam. 1, 2, 3, 4, akhirnya ada 8 orang termasuk gua di tenda. Gua ngalah dikit. Emang gua kondisi nggak bisa tidur. Kondisi tidur dalam keadaan basah semua. Akhirnya ada playset di depan, gua di playset, tapi gua tutup. Kanan kiri gua tutup. Dah, gua bikin kopi. Iseng dong gua. Ya udah gue buka aja tuh sambil lihat sambil gue ngerokok gitu kan. Cuma mikir, anjir gue nggak bisa tidur, yang lain enak banget pada tidur, gue nggak bisa. Ya udah sampai dengan subuh jam 3 gue baru tidur. Peserta gue bangun, Bang Anis, iya kenapa teh gitu kan, mau sampai jam berapa, mau sunrise juga nggak? Gue bilang begitu. Kalau mau sunrise sekarang jalan, tapi masak dulu. Udah tuh, sengaja gue ulur, Mbak. Karena gue tahu banget kondisi mereka tuh pada lemas semua. Setelah itu udah, akhirnya jam 6. Gue masak dulu opor ayam, bikin kopi, bikin teh, semuanya. Samit pada pakai sendal. Udah, setelah itu briefing. Summit kalau nggak sampai Argo Dumilah jam 8:30 turun, karena yang gue khawatirin itu pulangnya, takut kena malam. Di sini ada yang namanya Om Repi mengawali ke tim-tim gue juga, gitu kan. Setelah itu udah sampai puncak Argo Dumilah, jangan lama-lama, foto-foto kelar udah. Kalau mau makan di Mbok Iem itu pasti ngantri, akan makan waktu yang lebih lama lagi. Kalau mau dibungkus bawa pulang ke camp area, akhirnya pada nggak bungkus, karena memang pas dilihat, wah rame banget. Iya Bang Anis, rame banget, makanya ya udah makan, yang penting nasi udah pada matang, udah tinggal makan semuanya segala udah. Jadi sebelum mereka pulang,
kondisi kan gue belum tidur, Mbak. Gue tidur bentar, baru banget tidur bentar, gue tiba-tiba ada peserta gue nih turun langsung. Itu udah sekitar jam 11 kali ya, jam 11 langsung dong otak gue tek. Jadi ada peserta gue tuh lewatin tenda, dia mau lari duluan lah, nyampe si Bagol ini teriak, "Teh, mau kemana?" Orang tenda, wah nggak ngeliat itu ada tenda, Be. Padahal tenda tuh 2, 3, ada sekitar 8 apa 9 tenda padahal di situ. Dia nggak ngeliat tenda, lari aja ngusluk. Padahal ada Bagol. Akhirnya dipanggil. Oh iya, ya udah tuh balik lagi. Gue langsung tuh udah. Yang lain di mana? Belum. Yang lain masih di belakang. Kok lu bisa duluan? Gue lari. Ya udahlah. Yaudah makan dulu. Abis itu lu packing barang pribadi lu aja. Setelah itu udah semuanya ngumpul sampai jam 12. Nah, setelah jam 1, "Bang Anis, saya boleh turun duluan nggak?" "Ya udah, turun duluan aja semua. Saya takut nyampe malam di trek." "Ya," gue bilang gitu. "Duluan." Om Repi duluan juga tuh semua. Jadi yang sisa cuma gua bertiga. Gua, Diki, Bagol. Akhirnya gua masih banyak yang harus gua packing, yang harus gua masukin. Jadi peserta itu yang tadinya bawa barangnya ini ditinggalin. Lu bawa dong, misalkan gelas lu bawa emang dari bawah sama piring contohnya. Iya. Kan gue selalu bilang yang pertama bawa barang jangan sampai nggak dibawa lagi, bawa. Pada ditinggal, Be. Akhirnya Diki, "Nis, gue duluan ya." "Ayo udah, Nik, duluan, Nik." Gue jam berapa? Jam 2 siang baru gue selesai packing. Setelah saya packing, udah tuh kan banyak barang yang belum mau dibawa tuh, Mbak. Yang lain peserta segala, wah banyak dah. Gue masukin dah tuh. Iya, gue masukin. Gue langsung apa? Meriang gue. Setelah gue udah beres, wah gue parah itu udah pokoknya. Itu gue sampai bener-bener joprak banget. Ternyata gue meriang ini ada yang nempel di gue. Nah, gitu. Akhirnya gue tuh meriang, Be. Ternyata gue ditempelin, Be. Dengan bawa berat beban gue yang banyak banget ya. Memang udahlah. Emang siapa lagi kalau lu main suruh-suruhan gitu ya, mendingan lu ada barang yang ketinggalan bawa aja. Gue bawa semua. Udah jalan nih, celuk gue berdua sama Bagol. Gue beriringan nih. Nah, ada orang hampir sekitar 6 sampai dengan 7 orang nyasar, Be. Dia turun ke bawah, dia naik lagi ke atas. Dia hampir 2 jam ketemu gua. "Bang, abang mau kemana, Bang?" Ya kan? Lah saya mau turun. Emang lewat situ. Jadi kan sebelum pos 5 ada pohon malang begini. Itu malang begini kan, jalan harusnya begini. Dia kesini, Mbak, ternyata. Untung ketemu gua. "Lewat Cetong, Bang." Gitu kan? "Iya, lewat Cetong." Akhirnya gua jalan tuh. "Yaudah, Bang, saya ngikut deh bareng." Akhirnya gua minta break. Wah, gua parah meriang, mata gua merah. Gua tuh belum tahu, Mbak, itu gua ketempelan. Mata gua merah, gua meriang, udah gak kuat. Wah, Gol, parah nih Gol. Seumur hidup gua nih naik gunung baru pertama kali nih, Gol, kayak gini. Ngejar gua sampai dengan pos 3 di sore hari gitu kan. Udah gua tuh turun, break, ngerokok, gua udah rasanya gak enak. Ketemu pos 3, gua jatuh nabrak warung, buar. Untungnya gua nggak kejedot pala gue dong, ya kan. Gue pegangan tangan. Kondisi gitu, gue break dulu. Gue bilang gitu, gue istirahat dulu.
udah makin parah gua Mbak. Nah terus ada porter, ya kan, ada porter. Kenapa bang? Sakit? Iya sakit gua mas, meriang lagi, ya kan. Udah tuh, akhirnya gua makan soto dulu tuh di situ. Makan soto, udah. Iya, ngelihat gua tuh pandangan orang lain tuh ngeliat gua beda banget Mbak. Beda banget. Gua tuh hampir sejam, 1,5 jam. Jam 5 lewat gua itu baru turun. Gol, lanjut turun. Taruh gol. Gua nyewa porter dulu dah. Gua bilang gitu. Mau bayar berapa gua bayar. Terus ada bagol. Udah bang, gua aja yang bawa bang. Gol. Buset. Ini berapa kilo? 30 lebih, hampir 40 kilo nih. Carry gua. Udah, kuat gua bang. Dicoba dong sama dia. Buset bang. Enggak dah, kalau bisa bang diparoin aja ya. Yaudah diparoin dah. Ya kan, akhirnya diparoin gua sama depek gua. Kan gua bawa depek juga tuh. Jadi ada kursi gua di sini, ada sleeping bag gua di sini, gandal-gandul. Jalan bareng, baru turun dari pos 3. Ya. Nah, ada temennya si Bagol ini nemenin Bagol. Terus dan akhirnya, bang, lu jalan duluan aja bang. Kondisi gue udah parah Mbak. Kondisi gue udah parah banget. Yaudah, gue turun. Gue ambil handphone gue dulu di carrier sama headlamp. Ternyata di situ gue tuh baru terjadi hal yang gak enak banget dalam diri gue selama gue pendakian. Gue tuh joprak Mbak. Gue turun kondisi sendiri tanpa penerangan. Jadi setelah gua ngambil handphone, headlamp gua full belum dipakai. Handphone gua itu dalam gua kondisi dari awal pendakian gua matiin. Gua turun nggak selang berapa menit ternyata tuh azan. Wah azan, gue tungguin dulu dah. Si Bagol sama temennya, gue lupa namanya tuh siapa. Gue tungguin di bawah pohon gede. Gue nongkrong gini. Si Bagol nggak turun ya. Terus gue turun apa enggak ya, nggak ada penerangan nih. Tapi kondisi itu masih ada kelihatan matahari lah. Iya. Gitu kan. Tapi gue harus nungguin dia nih. Ternyata handphone gua mati, headlamp gua redup. Ya, gua tahu sih karena headlamp kondisi malam itu dingin. Jadi kan kalau baterai kondisi dingin kesedot habis. Iya. Nah, setelah itu, ya, gua nungguin tuh ya, wah, gua tungguin dia lama nih, karena gua tuh udah merinding, Be. Udah merinding, waduh azan lagi. Tapi azan lama banget lagi nih. Gila lu. Gua sampai gua kuping tuh bener-bener gua pasang, Be. Masih azan. Lama-lama gelap, Be. Jadi gua nungguin, wah lama banget nih. Akhirnya gua mutusin turun, Be. Dalam kondisi nggak ada penerangan. Lu paksain tuh, Bang? Iya. Akhirnya gue turun tanpa penerangan sama sekali. Gue turun, dah, ya dengan gue bener-bener nunduk, dengan kondisi gue ini sakit, itu masih normal. Gue bilang sakit, ya. Gue belum tahu ini gue ditempel. Lu tahu nggak? Di sini gue berat nih. Di sini gue berat. Makanya kenapa gue selalu jalannya begini mulu. Anjir, kenapa nih? Begitu Mbak. Berapa jalan, gue kan tempat penerangan nih. Lu di gunung, gelap sama penerangan. Kalau dibilang gila, ya gila. Gue tanpa penerangan Mbak. Gue jalan, ya alhamdulillah. Ada beberapa gue, ya bisa dihitung 4 kali jatuh lah.
gitu kan, karena memang minim banget penerangan, nggak ada lagi. Udah tuh gua jalan udah mulai tuh biasa lah ya. Apaan? Ya apa lu mau tahu? Nis gue sih cuek aja, Be. Gue tahu nggak ada orang sama sekali. Akhirnya gue berhenti, Be. Gue pakai kupluk jaket gue begini nih nungguin. Emang gue parah, gue sakit parah di dalam dunia pendakian. Gue baru kali itu makanya. Terus gue begini dong, anjing, gue nggak kuat nih, begini gue. Tapi gue cuek banget. Gue kalau nggak anjing apa tuh nggak, tapi gue cuek. Gue memang kondisi gue sakit. Gue sampai gue nguber di bawah itu ada orang apa enggak gitu ya. Udah begitu, anjir, begitu doang, Be. Anjir. Karena kondisi gue tuh lemah, Be. Gue bangun lagi, bangun, wah gila, gue bilang berat banget gue. Gue sampai ngomong diri begitu, anjing berat banget gue. Udah pelan-pelan gue jalan tanpa penerangan. Ada jalur, Be. 3 jalur. Gue pakai logika aja ya, insting gue tuh. Sempet gue jalan begini, 3 jalur nih. Jadi pas belokan begini, ada yang kesini, gue begini, jadi begini nih kan. Set, ini ada jalur, ini jalur yang satu begini. Jalur, set, gue lewat begini, set, gue ragu tuh, gue mundur lagi. Gue lihat dulu kondisi tanah. Bukan. Gue jalan lagi satu lagi bulat. Udah yakin gue lewat sini. Gue lewat situ, Be. Yang gue lewat apa? Yang gue bilang sampai sekarang sama tim gue, jalur setan. Gua sebenarnya jalur yang benar itu antara 2. Udah tuh, udah gue jalan. Nah, gue menyantai aja, nggak ketemu orang, Be. Nggak ketemu orang, anjing. Mana nih pos 2 lama banget, gila loh. Nggak ketemu orang sama sekali. Gua. Dan akhirnya gua, di jalur bukan ya, kok lama-lama. Lu tahu dong, pohon begini nih, rindang banget ya. Gue tuh pertama naik nggak ada kayak gitu, Mbak. Nggak ada naik. Jadi, wah tuh gua tuh makin berat di situ, Mbak. Jatuh gua, abis gua kotor. Gue jalan lagi, set, udah. Gue nggak baca sih, emang gue tuh nggak baca. Udah, gue bodo amat lah, gue jalan. Gue cuma mikir, anjing, jalur setan nih. Tapi kondisi gue goblok, gue sengaja, gue nggak mau lihat kanan kiri. Karena itu yang gue lihat banyak banget. Apaan? Iya, sebenarnya ya Gondoruo. Nah, ternyata yang gue lewatin itu, gue tuh di bawah selangkangannya Gondoruo. Akhirnya gue nggak pakai anjing lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Wah, itu merindingnya makin jadi, Be. Merinding ya anjing. Merinding tuh makin jadi, Be. Astagfirullahaladzim. Udah tuh jalan. Mata gue tuh berair ya, karena mata gue tuh merah banget, Be. Sebelum ketemu pos 2, ketemu orang, 7 orang. Baru penerangan tiba-tiba, telep. Ya lu kan kalau dari kondisi gelap, lu dari jauh, udah pasti dong. Lu yang dari gue lewat jalur, jadi nih ya itu bukan jalur asli ya, jalur setan di alam lain, gue nggak tahu tuh. Setelah gue keluar dari Gondoruo itu,
tiba-tiba langsung ada center. Lu tak tahu yang 7 orang itu gue dipikir setan. Jadi gue ngikutin dia tapi memang dari belakang. Kan gue sakit jadi gue napas gue gitu kan. Ada yang manggil gue, Nis gitu kan. Begitu terus Me. Terus dia break nih 7 orang ini. Jaraknya itu 50 meter kali lah. 50 meter, dia break, gue break. Tapi gue kondisi, gue duduk, gue begini, pakai kerudung. Disenterin tuh gue. Terus gue denger, jalan yuk. Akhirnya gue kesel juga, nyampe 5 kali break nih orang. Dia break, gue nggak break. Gue kan nungguin dia jalan. Kalau gue duluan, gue nggak ada penerangan lagi. Gitu. Setelah itu, sampai kali 5 break, gue kesel. Anjir, nih nge-break mulu nih. Gue lewat dong. Bang, dari mana? Tahu, kalau orang lu ketemu orang di gunung, lu pasti disambut, bang, dari mana? Gue nyampe bilang begitu, Mbak, nggak disautin.